Shalom JPMKI. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan ibadah ini, kami mau tahu dong nama sama universitas kalian. Jadi tulis di kolom live chat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin ibadah. Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun kepada kami, agar kami bisa berdoa dan mendengar firman-Mu dan mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mengganggu menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Halo Sobat Muda sekalian, saya sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kalian.
anak-anak muda yang sangat giat dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan rindu bisa velo sama-sama. Saya percaya kerinduan yang kalian miliki untuk bersekutu ini juga merupakan kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus yang sejak dari awal mendoakan supaya murid-muridnya menjadi satu. Karena melalui kesatuan kitalah pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan supaya kita menjadi saksi Kristus, menggarami dan menerangi dunia ini baru bisa dirasakan dampaknya. Doa saya, biarlah melalui wadah persekutuan kita bisa saling membangun dan dibangun, belajar dan diajar, bertumbuh dan mempertumbuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Velo ini bukan sekadar menjadi sebuah klub rohani, tetapi menjadi kelompok tumbuh bersama yang membentuk setiap pribadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Shalom buat kita semua. Shalom adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bangga boleh ambil bagian dalam pelayanan jaringan PMK Indonesia, ya, JPMKI. Ini satu terobosan yang luar biasa. Sudah ada beberapa tahun terakhir ini paling tidak, dan dampaknya juga sangat luar biasa. Itu yang saya lihat bagaimana selama ini kalau saya pelayan di PMK hanya satu, sekarang bisa tergabung dalam satu jaringan. Luar biasa. Sebenarnya ini tantangan besar juga untuk para pengurus. Kenapa? Ada lebih dari 4.500 kampus di Indonesia. Artinya kalau sekarang baru ada, saya dengar sekitar 66 kampus yang tergabung dalam jaringan ini, kerja keras, jangkau lebih banyak lagi. Kalau bisa di tahun ini, tahun 2020, sudah ada 100 kampus lah ya. Dari 4.500 loh, masih banyak PR-nya. Kalau satu kampus saja ambil 100 mahasiswa Kristen, berarti ada 450.000 mahasiswa Kristen yang menjadi ya lahan ladang untuk dijangkau oleh JPMK yang sangat-sangat potensial ini. Harapan saya JPMKI boleh tetap semangat, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ibadah semuanya serba online. Tapi mari nikmati, ya, bahkan jangan lupa silakan share juga link YouTube ini kepada teman-teman lain, ya, untuk kemudian terus JPMKI diketahui oleh semakin banyak kampus di Indonesia, dan kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberkati. Teman-teman yang punya kerinduan untuk mau melayani juga seperti teman-teman yang ada di sini, bisa dong ikut dalam JPMKI juga. Dan kalau mau punya kerinduan, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, mari nyanyikan sebuah lagu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku
Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom teman-teman, halo apa kabar? Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah JPMKI melalui YouTube. Gue percaya dimanapun kita berada sekarang, Tuhan hadir di tempat kalian berada. Siang hari ini kita persiapkan hati lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Siang hari ini kami percaya Engkau hadir dimanapun kami hadir. Kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami Tuhan. Berkati hati kami, untuk kami boleh tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke depan, hanya dalam tangan-Mu, biarkan kami dapat mengerti, bahkan juga Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan boleh dimengerti dengan baik, serta semuanya ini adalah isi hati Engkau kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah teman-teman, siang hari ini kita mau sama-sama membahas tentang yang namanya pengharapan. Kita katakan sama-sama pengharapan. Siapa sih yang gak suka kita dikasih harapan teman-teman? Ya kan, asal kita jangan dikasih harapan palsu gitu ya sama pacar kita atau sama siapapun. Tapi kita semua senang dikasih harapan. Kalau kita, mungkin orang tua kita sudah menjanjikan sebuah barang dia mau belikan untuk kita senang, wah besok nih mungkin mau dibeliin mobil, mau dibeliin laptop, mau dibeliin HP, mau dibeliin bla bla bla. Kita selalu senang. Karena pengharapan yang dikasih sama seseorang itu menimbulkan rasa bahagia dalam kehidupan kita, karena soon kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Nah, teman-teman, percaya nggak sih kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Yesus, bukan hanya percaya tapi kita mengikut Yesus, kita juga mendapatkan pengharapan yang sungguh luar biasa daripada Tuhan kita, yaitu masa depan yang gemilang. Percaya nggak sih teman-teman? Percaya nggak percaya, apapun kondisi kamu siang hari ini, mungkin kamu sedang meragukan masa depan kamu sedang meragukan penyertaan Tuhan, kamu sedang meragukan perlindungan Tuhan. Tapi siang hari ini, aku mau berkata bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Dia sudah merancangkan yang terbaik untuk kamu. Tapi kak aku nggak lihat apa sih rancangan Tuhan dan lain-lain. Kita mau sama-sama buka dulu di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kita akan sama-sama baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Firman ini dikatakan oleh Yeremia ini, Tuhan berbicara pada Yeremia pada saat bangsa Israel sedang dibuang. Bangsa Israel sedang at the lowest point. Karena bangsa Israel itu sedang dibuang, sedang dihukum, bla 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 dan lain-lain. Tapi entah kenapa tiba-tiba Yesus berbicara pada Nabi Yeremia tentang hal bahwa rancangan yang sedang Tuhan jalankan untuk bangsa Israel itu rancangan yang damai sejahtera. Bahkan Tuhan bilang dia memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pada saat itu bangsa Israel mungkin gak percaya gitu ya, karena dia sedang dalam lowest point. Bangsa Israel bagaimana dia bisa percaya bahwa Yesus menjanjikan ada masa depan, ada rancangan damai sejahtera. Tapi teman-teman, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau menemukan pengharapan di dalam Yesus. Kita mau belajar dari cerita Simon Petrus, teman-teman, di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di cerita Simon Petrus ini Yesus mengajarkan pada kita ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan pengharapan di dalam Yesus. Kita mau sama-sama buka dulu di Lukas 5 ayat ke-1 sampai 11. Kita akan membedah perikop ini dan kita akan sama-sama baca, kita akan sama-sama ikutin ceritanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Wow, what a story. Story yang luar biasa, di mana Simon Petrus tadinya hanya menjala ikan, tapi dia sekarang dijadikan penjala manusia oleh Yesus. Cerita Simon Petrus ini Yesus mengajarkan ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, poin pertama adalah melakukan. Pada saat kita mau punya pengharapan dalam kehidupan kita, kita harus mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat meraih pengharapan itu? Tapi kita hanya tidur-tiduran di kamar. Kita hanya berdoa gitu ya. "Tuhan, tolong berikan masa depan saya." Tapi tugas gak pernah ngerjain gitu ya. Terus kalau lagi ada kuis atau lagi UTS gak pernah belajar. Percuma. Harapan itu akan jadi percuma. Begitu pun dengan cerita Simon ini, teman-teman. Dikatakan di ayat yang kedua. Di situ pada saat Yesus datang, ternyata nelayan-nelayan itu telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi sudah semalaman. Di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Simon bilang gini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi sepanjang malam Simon dan teman-temannya itu sudah berusaha mengambil ikan, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Tapi lihat teman-teman, di setelahnya, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon udah capek beberes gitu ya. Teman-teman kalau tahu jala di Pangandaran gitu ya, jala itu bukan hanya yang kayak di kartun-kartun yang kecil gitu ya, bukan. Jadi jala itu kan sangat besar gitu kan. Jadi untuk membereskan jala itu saja butuh waktu yang begitu lama. Jadi bisa bayangkan waktu Simon udah beberes, udah mau capek gitu ya, karena dia semalaman begadang untuk
nyari ikan tapi yang gak dapat apa-apa. Dia sudah membereskan bersama teman-temannya capek. Tiba-tiba Yesus dengan santainya, tebarkan jala lagi. Baru diberesin Tuhan kata Simon gitu ya. Baru diberesin nih. Jangan dong, capek dong. Tapi Simon punya respon yang baik. Dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekarang apa yang harus kita lakuin dalam kehidupan kita, teman-teman? Mungkin di sekolah kamu, di kuliah kamu, di keluarga kamu, di pekerjaan kamu, di hubungan kamu. Apakah kita sudah melakukan apa yang jadi isi hati Tuhan? Mungkin kalau kamu di sekolah, kamu harus lebih serius, kamu harus serius kerjain tugas, kamu harus serius dalam UTS, kamu harus serius dalam segala sesuatu, mengikuti kegiatan semua di kampus, kamu harus mau melakukan. Bagaimana kamu bisa tahu ada masa depan yang cerah di depan kamu, tapi kamu nggak mau start untuk melangkah, untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Gue punya teman-teman, dia lulusan teologi. Dan dia pada waktu selesai kuliah, tidak ada satupun gereja yang ngontek dia. Jadi memang kebiasaan untuk orang-orang teologi itu biasanya kalau habis selesai kampus S1, dia pasti langsung full time di satu gereja, atau enggak juga nggak apa-apa ya. Ada kerjaan lah seenggaknya. Tapi dia nggak ada sama sekali yang ngontek dia. Dan dia mulai desperate lah. Waduh, gue harus gimana nih? Gue harus kemana nih? Dan lain-lain. Akhirnya ada satu tawaran untuk dia jadi barista di suatu kafe, barista untuk kopi. Dan dia masih dilema ya dalam pikirannya, kok gue lulusan teologi malah jadi barista gitu ya, nah lain-lain. Tapi gue selalu encourage dia, bro, lu melayani Tuhan bukan cuma di gereja, lu melayani Tuhan bisa di kerjaan lu melayani Tuhan bisa lu jadi barista, lu melayani Tuhan bisa jadi karyawan, lu melayani Tuhan bisa jadi akunting. In everywhere you can serve the Lord. Dimanapun kamu bisa melayani Tuhan, ayo ngelangkah aja, start aja dulu, step dulu, start aja dulu untuk mau dulu ngelakuin sesuatu. Nah, akhirnya dia mau mengambil pekerjaan sebagai barista itu, dan akhirnya dia merasakan begitu besar penyertaan, bahkan pelajaran-pelajaran baru yang Tuhan ajarin buat dia. Wow, luar biasa nggak teman-teman? Coba bayangin dia nggak start dulu, tapi dia menunggu di kamar gitu ya, berdoa, Tuhan tolong ada gereja yang kontak saya. Berbeda ketika dia mau step out of this comfort zone. Dia mau keluar dari zona nyamannya. Akhirnya dia merasakan begitu besar penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan ada pelajaran-pelajaran baru yang dia terima. Nah teman-teman, kita harus mau mulai melakukan agar kita nggak khawatir sama masa depan kita. Kalau kamu khawatir sama masa depan kamu, abis ini kamu bla 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 bla. Kalau kamu caught up, terlalu kamu terjebak di pikiran itu, kamu akan end up, kamu nggak melakukan apa-apa. Karena teman-teman, ada kekuatan saat kamu mau melakukan. Ketika kamu mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kamu, saya yakin dan percaya Tuhan pun akan turun tangan. Tuhan pun akan bantu kamu. Tuhan pun akan nge-lead kamu kemana kamu pergi. Dan itu terjadi di Simon. Di ayat ke-6, akhirnya setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Bayangin, sampai jalanya koyak karena begitu banyaknya ikan yang ditangkap di jala itu. Ikan juga mungkin bisa berarti apa yang kita harapkan, apa yang kita pengen. Dan Simon mau mulai menunjukkan imannya. Bahwa ya udahlah karena Yesus yang suruh. Dia cuma berpondasi dari itu aja. Karena Yesus yang nyuruh ya gue maulah. Kalau orang lain yang nyuruh mungkin gue gak mau. Sekarang Yesus mau menantang kamu untuk kamu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dalam keluarga kamu. Mungkin kamu harus mengampuni orang tua kamu. Ampuni. Mungkin kamu harus mengampuni kakakmu, adik kamu. Kamu harus mengampuni siapapun yang jadi ada sakit hati kamu. Ampuni. Mau terus melakukan sesuatu. Karena gue yakin satu saat Yesus pasti turun tangan untuk memulihkan hidup lo. Nah teman-teman, Petrus juga akhirnya stepping into sesuatu pengalaman rohani yang luar biasa ketika dia berjalan di atas air. Dan awalnya dia pun ragu kan. Terus Yesus bilang, ini aku Yesus, jalan aja. Akhirnya dia mau keluar. Ya, gue kayak orang gila nih, mau jalan di atas air.
Tapi begitu dia menunjukkan imannya, dia mulai bisa berjalan di atas air. Ketika dia ragu, dia mulai jatuh. Kita harus mau melakukan hasilnya gimana Tuhan, karena dia yang pegang kontrol akan hidup kamu. Yang kedua, kita akan lihat di ayat 7 sampai ke 10. Lalu mereka memberi isyarat setelah kelihatan ada ikan banyak di jalannya itu. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga si kapalnya hampir tenggelam. Perhatikan teman-teman, Simon langsung mengajak temannya setelah dia mau mulai melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Dia mulai mengajak teman-temannya karena dia sudah mengalami penyertaan Tuhan. Nah, teman-teman, mustahil ketika Simon mau ngajak orang lain kalau dia belum melakukan. Bagaimana kita bisa ajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang dimana kita pun belum pernah melakukannya? Gue selalu punya ilustrasi seperti ini. Ketika kita tahu bahwa coklat itu enak, kita akan rekomendasiin sama teman kita. Kalau kita nggak tahu kalau coklat itu enak apa enggak, ya kita nggak akan rekomendasiin ke dia gitu. Kalau misalnya coklat ini enak karena gue udah makan nyam enak, gue akan kasih tahu temen. Tapi kalau coklat itu nggak enak, dia nggak akan kasih tahu sama temennya. Karena Simon sudah mengecap kebaikan dan penyertaan Tuhan, maka dia ngajak teman-temannya untuk ayo sama-sama, ayo angkat ikan ini kebaikan Tuhan. Dan akhirnya di situ teman-temannya dibilang ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan. Apa hasilnya ketika kamu sudah mendapatkan pengharapan daripada Tuhan? Hasilnya adalah orang-orang takjub akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kamu. Ketika kamu sudah merasakan penyertaan Tuhan, kamu harus ajak orang lain. Come on, ayo cobain pengharapan daripada Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang sedang berputus asa hari-hari ini. Orang-orang stres, orang-orang depresi karena masa depan, apalagi ditimpa masalah pandemi COVID ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdiri kuat bahwa di dalam diri kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita sudah mendapatkan pengharapan dari Tuhan, orang-orang bisa melihat bahwa begitu besar Tuhan yang menyertai kita. Kalau orang yang gak berpengharapan lalu kamu ajak karena kamu sendiri udah merasakan pengharapan itu, pasti dia bergairah. Oh iya, dia sudah mengalami. Tapi kalau kamu belum mengalami karena kamu belum melakukan sesuatu, ya dia juga pasti, lu gak apa sih gitu. Lu belum ngelakuin apa-apa dan lain-lain. Tapi fokus Tuhan bukan ikannya teman-teman. Fokus Tuhan adalah supaya orang-orang takjub akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita, tapi Tuhannya. Akhirnya membuat pengharapan untuk semua orang. Ketika kita sudah mendapat pengharapan, kita harus mulai mengajak orang lain. Jangan keep it for yourself. Jangan ambil pengharapan itu ya udahlah buat diri aku sendiri aja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. No. Fokus kehidupan Kristen adalah keserupaan dengan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Dia. Makanya melalui komunitas ini kita harus tunjukkan pada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa, jangan depresi. Bahwa lewat hidup kita banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Gak peduli kalau kalian masih kuliah, aduh kok aku belum bisa apa-apa. No. Tapi lewat cerita hidup kamu, banyak orang bisa diselamatkan. Sebab Tuhan sudah memberikan pengharapan lewat kamu, lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia menjadikan kamu begitu berharga. Dia bahkan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk kamu. Jadi teman-teman, ketika Simon sudah dapat ikannya, dia nggak bilang, wah ikannya banyak nih buat gua aja nih kira-kira kan, gua jualin aja semua. Tapi no, ketika dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia mengajak teman-teman yang lain, bantuin. Dan akhirnya di ayat 9 dibilang, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Itu yang kedua. Yang pertama tadi melakukan, yang kedua mengajak, yang ketiga adalah merelakan. Kita sama-sama katakan merelakan.
Kita lihat di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi bisa bayangkan teman-teman, perahu, jala, dan mesin jalannya mungkin ya, mesin perahunya, waktu itu belum ada mesin kali ya. Atau perahu, jala, atau dan lain-lain itu adalah sumber utama pencaharian dari si Simon Petrus dan teman-teman yang lain. Tapi ketika dia melihat kebaikan Yesus, lalu dia mengajak orang-orang untuk mengenal dan mengecap kebaikan Tuhan. Dia bukan hanya sekedar, wah luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa, ayo ikut luar biasa, udah diam aja. No. Tapi dia rela meninggalkan segala sesuatu. Dia rela meninggalkan perahunya, dia rela meninggalkan jalannya hanya untuk mengikut Yesus. Padahal Petrus belum mengerti apa itu menjadi penjala manusia. Di ayat ke-10 kan Tuhan bilang, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Gua kalau jadi Simon Petrus mikir, masa orang dijala gitu kan. Dia gak akan nanya, Tuhan ya berarti gua harus bawa jala dong kemana-mana untuk misalnya ini manusia gitu. Ya gimana? Tapi Petrus sangat yakin gitu ya. Petrus sangat yakin karena dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dia sangat yakin sampai rela meninggalkan segala sesuatu. Bahkan Simon rela meninggalkan segalanya. Artinya apa teman-teman? Kita harus rela meninggalkan segala kenyamanan kita. Kita harus rela meninggalkan segala apa yang membuat diri kita enak. Kita harus rela meninggalkan dosa-dosa yang mungkin membuat kita nyaman. Kita harus rela melepas apa yang jadi hak kita, dan kita berkata bahwa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Hari-hari ini apakah yang sedang mengikat kamu teman-teman? Mungkin itu rokok, mungkin itu pornografi, mungkin itu dosa-dosa lain. Siang hari ini kalau kamu mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kamu harus mau meninggalkan segala sesuatu. Kamu harus rela meninggalkan perahu, kamu harus rela meninggalkan ikan. Dan fun fact-nya, ikannya didiemin sama Simon Petrus karena gak ada ceritanya teman-teman ya. Gak ada ceritanya. Ya akhirnya Simon pergi ke pasar untuk menjual dulu, lalu dia meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Untung Simon Petrus itu tidak terjebak di dalam ikan itu. Tapi karena dia sudah melihat bahwa wow, Yesus luar biasa, kehidupannya sungguh luar biasa, aku rela meninggalkan segala sesuatu. Kita harus selalu say yes untuk semua panggilan Tuhan. Itu melayani, itu ibadah, itu komsel, itu berdoa, entah itu mengampuni, entah itu apapun. Kalau Tuhan suruh kamu untuk meninggalkan segala sesuatu, kamu harus selalu say yes. Kita selalu mendengar lagu yang kecil, ku kata ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagu anak kecil yang sungguh merema sampai sekarang. Kita harus selalu say yes sama semua panggilan Tuhan. Dan ternyata teman-teman, ketaatan yang dilakukan oleh Simon Petrus membawa hidupnya terus dalam pimpinan Tuhan. Dia tidak takut melangkah. Ketika waktu dia menjadi nelayan, mungkin dia sudah berpuluh-puluh tahun jadi nelayan. Ketika Tuhan bilang, engkau hari ini akan menjala manusia, dia tidak takut lagi. Nanti gimana ya masa depan gue? Gimana nanti ya 10 tahun ke depan? No. Ketika kita sudah mengikut, melayani, mengiring Yesus, Tuhan akan sediakan segalanya untuk kamu. Kamu jangan pernah takut sama masa depan kamu, sebab Yesus sudah menjamin yang terbaik untuk kamu. Contoh Abraham, ketika dia sudah tua, tapi dia dijanjikan punya banyak anak, dia tertawa. Nuh, Tuhan bilang mau dihancurin di bumi, bikin bahtera. Kalau teman-teman pernah dengar cerita film Even Almighty, jadi ada seorang reporter terus yang dia jadi politisi, terus dia disuruh bikin bahtera sama Tuhan. Orang-orang semua mencela dia, mana mungkin ada hujan. Ini musim lagi paling panas di Amerika, mana mungkin ada hujan. Tapi hanya ketaatan yang membawa dia untuk hidup terus dalam pimpinan Tuhan. Teman-teman, apa yang sedang Tuhan ingin kamu lakukan hari-hari ini? Apa yang sedang ada tanggung jawab dalam kehidupan kamu? Terus lakukan. Jangan pernah menyerah. Kalau belum ada buahnya, Tuhan tidak pernah
berfokus pada buah, tapi berfokus pada proses. Ketika kamu mau mengiringi Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika kamu sudah melakukan, kamu harus mengajak orang lain untuk mengenal siapa Tuhan itu. Ketika kamu sudah mengajak, kamu harus merelakan segalanya. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kenyamanan dalam diri kamu. Sebab Yesus menunggu kamu untuk a long journey, a long blessed journey bersama dengan Dia. Teman-teman, siang hari ini, mari kita terus berpengharapan dalam Tuhan. Sebab Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk setiap kita. Firman Tuhan tidak akan panjang siang hari ini. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk menutup firman siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu segala kondisi kami siang hari ini. Biarlah kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Ketakutan-ketakutan kami ke depan, menjalani masa depan kami, menjalani hari-hari ke depan kami. Kami melihat situasi kami sedang tidak baik, kami melihat financially kami sedang tidak baik, tapi kami mau terus berharap, berserah kepada Engkau. Kami mau melakukan bagian kami mau mengajak orang lain, kami mau merelakan segalanya untuk mengiring Engkau. Kami percaya Tuhan, siang hari ini ada kekuatan daripada Roh Kudus turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mengurapi Tuhan, memberikan kekuatan supaya mereka boleh terus kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudahi firman siang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin.
Salam teman-teman, saya akan mengangkat pokok-pokok doa di hadapan Tuhan. Dan untuk poin yang pertama, pekerjaan, lalu pendidikan, yang ketiga untuk kesehatan, keempat untuk kedua orang tua di rumah, dan yang terakhir untuk orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu hari ini. Terima kasih pekerjaan yang sudah Engkau berikan pada masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk Engkau memperlancarkan segala urusan kami dalam pekerjaan. Berkati juga aku untuk pendidikan yang sedang saya tempuh, supaya kami dapat menjalaninya dengan mudah. Lalu berkati juga untuk aku, kesehatan aku. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan di masa pandemi ini. Saya sangat berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan pada hari ini. Lalu untuk kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, dan dipermudahkan segala urusannya. Dan untuk orang-orang yang belum percayakan Tuhan, berkati mereka, arahkan mereka, berikan mereka pencerahan-Mu, kembalikanlah domba-domba yang tersesat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tibalah saatnya untuk kita menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami menaikkan doa syukur ucapan kami kepada Tuhan. Terkhususnya pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Bapa, terutama kepada Bapak Presiden, para menteri, pimpinan lembaga negara yang tinggi ya Tuhan, aparat keamanan, segenap gugus penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya untuk mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Mereka berupaya untuk memulihkan bangsa kami, agar bangsa kami bisa pulih seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka hati yang penuh untuk bisa lebih melayani dengan kesungguhan hati. Kami berdoa untuk bangsa kami agar terhindar dari mara bahaya ya Tuhan. Penderitaan virus corona yang pada saat ini kami alami. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Hidup yang kami alami, kiranya Tuhan juga mengampuni kami sebagai anak-Mu yang berdosa dan bangsa kami, sebab hanya kepada Tuhan kami bisa memperoleh keselamatan yang ajaib. Tuhanlah yang baik, Tuhan yang mengampuni kami dan menyadari kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam permohonan dan pengampunan yang kami hantarkan kepada Tuhan. Kiranya kami mendapatkan pemulihan dan pembaharuan sehingga kami bisa menjadi milik kepercayaan Tuhan, baik lembaga di masyarakat maupun di sekitar lingkungan di tempat kami berada masing-masing. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh. Kami yakin setiap proses yang kami lalui Bapak mendapat apa yang kami tunggu selama ini, jawaban dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin dan percaya setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, di balik semua ada rencana Tuhan yang indah. Dan kami yakin dan percaya juga Bapak,
kami bisa melewati setiap apapun yang menjadi permasalahan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati setiap apapun yang bangsa kami kerjakan dan programkan pada saat ini, Bapak. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, agar setiap orang yang diberikan pertanggungjawaban bisa menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi di bangsa ini, Bapak. Kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, mujizat akan ada, kami akan mendapatkan pemulihan yang nyata daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa permohonan kami pada bangsa kami hantarkan secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan mengetahui isi pikiran kami, Tuhan mengetahui apa yang ingin kami sampaikan di dalam hati kami masing-masing. Biarlah doa ini menjadi perwakilan kami, biarlah doa ini menjadi apa yang ingin kami sampaikan pada saat ini ya Tuhan. Meskipun kami melakukan doa secara daring atau video, tetapi ini tidak mematahkan semangat kami untuk terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhususnya secara kami pribadi ya Tuhan sebagai anak Tuhan. Berkati Bapa, tak henti-hentinya kami minta berkat kepada Tuhan. Ampuni Bapa, tak henti-hentinya kami meminta pengampunan karena kami sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak sempurna selain Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak bisa berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sebagai penolong kami. Hanya Tuhan sebagai jawaban atas segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, serta persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, keluarga kita, studi kita, hubungan kita, semua yang ada di lingkungan kita, semua diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau sampai kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan-Mu tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kau memberkati segenap organisasi JPMKI Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya visi misinya Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap mereka boleh selalu punya visi yang daripada Tuhan supaya komunitas ini boleh menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk sama-sama radikal di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tutup ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur, sama-sama katakan amin. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you.